Literasi matematik, literasi numerasi, oleh model pembelajaran PBL. Ya. Ya, kalau saya Pak, siapa tadi ini Pak Sadiran, Iya Pak. itu aja akar penyebabnya mungkin di tadi metode, jangan mungkin model aja di situ supaya link nanti, ya model supaya link nanti dengan ini. Iya, karena PBL itu model Ya, Pak ya. model ya. Model, iya Model PBL. pembelajaran konvensional. Jangan metode, betul. Iya. Ya. Betul. Iya, coba. Ya, bisa juga cari kalau misalnya bukan sebab PBL juga bisa PJBL ya. Project based learning ya, project based learning. Jadi kajian literatur tentang PJBL itu. Karena kan nanti dipilih saja yang mana mau dipakai. Ya, yang mana mau dipakai. Sudah. Ya. Saya kira aman ini ya. Iya. Saya pikir memang Pak bagus ini karena sudah terarah. Iya. Ya, sudah terarah ini. Hanya perlu mungkin di jurnalnya disimpan di bawah saja yang anunya linknya saja. Ya, linknya nanti simpan di bawah saja. Langsung saja biasa untuk kajian literatur, langsung saja berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Partiwi Sandi, ya, dikasih begitu saja. Dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi Pratiwi dan kawan-kawan misalnya, menyimpulkan bahwa sebagai peningkatan kemampuan, ya itu bisa kita rubah-rubah anunya, ya. Iya, jadi tidak perlu satu Dewi Pratiwi apa. Jadi langsung saja itu berdasarkan penelitian yang dilakukan, menyimpulkan bahwa supaya tidak terlalu banyak. Ya. Berdasarkan penelitian. Ya. Iya. Ya, di bawah saja anunya. Iya. Satu mau dulu satu orang ya. Iya. Nanti tahu linknya dulu. Ya, sudah cukup mungkin Pak Sadiran. Boleh kasih masukan Pak? Oh ya, masukan. Coba silakan. Mungkin bisa ditambahkan PP-nya nanti Pak 15 menit mungkin Pak sebelum pembelajaran. Apanya itu? Literasi Pak selama 15 menit untuk sebelum pembelajaran dimulai dalam RPP-nya Pak. Iya, nanti di RPP itu Pak. Nanti di RPP itu nanti di RPP itu di anu itu Pak. Di apa langkah pembelajaran itu. Iya. Nanti di perencanaannya. Di perencanaan ya. Nanti Pak. Di situ Pak. Ya, ini yang kita mau cari dulu ini Pak, bagaimana mencarikan solusi ini akar permasalahan. Ya, alternatif solusinya. Alternatif solusinya dulu dicarikan. Nanti di RPP itu Pak, nanti ya kajian RPP baru. Karena kebetulan saya punya juga itu Pak. Saya angkat juga itu. Ya, cobalah Pandian punyanya dulu Pandiasran. Ya, coba Pak di Pandiasran. Baru saya rumuskan semua. Saya bisa saya share Pak. Ya, share saja Pak. Nanti kita lihat sama-sama. Masih banyak kekurangannya. Ya. Ditampilkan saja ya, karena ya kalau tidak bertanya Ki, jalan terus Ki.
Kalau ada masukan Pak ya, kalau ada yang bisa kita pikirkan. Nggak nampak mungkin Pak. Iya. Ya, diperbesar Pak. Karena kayaknya ini. Karena yang poin 1 sudah dibahas tadi Pak, saya mungkin mau ambil yang poin keempat. Tapi poin keempat itu tidak ada apa-apanya. Peserta didik kesulitan bersosialisasi dalam kelas. Penyebabnya adalah karakter peserta didik yang pemalu. Yang menurut saya cari nanti Pak kajian literaturnya itu pembelajaran berdiferensiasi Pak. Sudah ada tadi dibahas ini Pak Andi Asran. Sudah ada tadi yang salah satunya temanmu itu. Coba cari yang lain. Sudah ada tadi temanmu bahas itu tentang. Mungkin ada semuanya mungkin Pak. Tadi yang belum dicapai. Kalau tadi yang nomor 2 sama Pak Ma'ruf Pak. Sudah saya nanti saya cari kajian literaturnya. Oh, ini yang nomor 3 apa itu? Nomor 3 guru yang mengajar dengan metode konvensional pada yang model konvensional. Ya usahakan itu Pak Andi. Usahakan itu Pak Andi. Problema pertamanya itu berada di siswa. Iya. Iya betul. Cari itu yang. Iya cari yang problemnya itu di siswa. Karena kalau guru yang bermasalah itu. Iya. Cari ditambahkan yang nomor 3 dulu itu Pak Andi. Itu masukkan Pak Andi bahwa di kolom kedua itu cari yang permasalahan dulu yang pada siswa. Ya. Ya, betul. Artinya kan guru yang mau dibentuk, guru profesional yang mau dibentuk, sehingga bagaimana intinya dia permasalahan di situ Pak. Misalnya kurang apa lagi namanya, nilainya rendah, hasil belajarnya rendah, motivasinya rendah, atau kajian apa-apa yang rendah. Permasalahan di siswa, kemudian akar masalahnya apa penyebabnya, kemudian solusi itu solusinya itu bagaimana guru bisa mencarikan jalan keluar siswa untuk mengatasi permasalahannya. Ya, jadi begitu arahnya Pak. Karena guru yang profesional adalah guru yang mampu membelajarkan siswanya sehingga hasil belajarnya meningkat. Ya, itu barangkali intinya di situ Pak. Berarti masalahnya siswa diselesaikan sama gurunya sehingga bisa menjadi guru yang. Itu intinya seperti itu Pak. Apakah penyelesaiannya itu melalui metode, apakah penyelesaiannya melalui perbaikan cara mengajar, apakah strategi, apakah perbaikan media dan seterusnya, apakah penguasaan materi dan seterusnya. Jadi itu Pak solusi, alternatif solusi. Nah, sehingga dampaknya itu berdampak kepada siswa. Jadi jangan guru yang jadi masalah Pak. Ya, itu intinya barangkali sehingga di PBM-nya di perencanaan pembelajarannya nanti sudah ada gambaran bahwa model pembelajaran ini yang saya harus lakukan kalau kompetensi dasarnya seperti ini. Nah, kemudian pendekatan atau strategi pembelajaran seperti medianya seperti ini. Jadi dia itu runtut Pak. Pada saat jadi mulai dari permasalahan siswa, mulai dari masalah yang dipilih, akar masalahnya, kemudian alternatif solusi, kemudian nanti perencanaan RPP-nya sampai pelaksanaan itu runtut semua. Kalau jelas di sini anunya Pak, jelas yang sampai di analisis alternatif solusi. Pak Sarip, mau Pak. Izin dulu sembahyang nah. Iya Pak, silakan Pak. Iya. Ini kan sudah habis waktunya ini Pak, sudah 3:30. Iya. Iya Pak. Banyak Pak masukannya. Nanti saya perbaiki lagi. Iya, jadi masih ada teman yang mau mungkin Pak menentukan. Terima kasih banyak Pak. Ya, oke Pak. Yes. Oke, terima kasih Pak Andi. Ini waktu yang membatasi kita ini. Masih ada yang ini Pak, tapi yang terlalu lama. Supaya bisa, karena besok kita istirahat, ya kita untuk berpikir, mencari apa-apa yang kita selesaikan. Mohon izin Pak, sebentar aja. Iya silakan Pak.
solusikan. Sudah tampil Pak ya? Ya sudah Pak. Ya. Tambah sedikit Pak. Diperbesar. Ya diperbesar sedikit. Ya oke deh. Ya digeser ke kanan Pak. Ya. Ya oke. Jadi permasalahan yang pertama itu guru masih menggunakan metode konvensional dalam mengajar. Akar penyebab masalahnya guru belum terampil dalam mengajar dengan metode yang interaktif dan inovatif. Ya. Saya kutipkan dari jurnal penggunaan multimedia interaktif guna menciptakan pembelajaran yang inovatif di sekolah. Jadi menurut jurnal ini pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan dan penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran di sekolah dinilai sangat efektif dalam mendukung penyampaian materi pembelajaran. Penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran di sekolah merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan kekakuan, kejenuhan, dan kekosongan siswa dalam mempelajari berbagai macam mata pelajaran di sekolah. Dengan langkah dan proses penggunaan multimedia interaktif yang tepat, penggunaan multimedia interaktif sebagai media penyampaian pesan akan merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan keinginan siswa sehingga mendorong proses pembelajaran yang lebih interaktif dan komunikatif serta dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa menjadi lebih konkret. Ya, mungkin begitu, Pak. Ya, oke. Saya langsung barangkali tanggapi, Pak ya. Saya minta maaf ini. Ya, karena waktu juga sudah mendekat sehingga saya hanya mau menarik benang merahnya di sini. Ya. Ini sama permasalahannya tadi ini dengan Pak Andi ini kalau saya lihat ini masalahnya yang diangkat adalah persoalan guru, masalah guru. Padahal kalau kita mau perbaiki ini begini Pak. Ini tujuannya ini dengan perbaiki ini kan kalau saya membaca adalah perbaikan media pembelajaran. Ya. Artinya metode perbaikan media yang kita eksplorasi alternatif solusinya ini adalah perbaikan media ya, terkait dengan penggunaan multimedia pembelajaran dan tapi tujuannya ini semua Pak yang tujuannya ini kan biasanya dilarikan ke hasil belajar siswa. Apakah dia meningkatkan hasil belajar siswa, apakah dia meningkatkan media, apakah dia meningkatkan konsentrasi, itu adalah tujuan Pak. Jadi kalau kita lihat di permasalahan kita di sini adalah bagi kita mau tujuan dulu yang ingin kita capai Pak dalam pembelajaran ini. Tujuannya dulu yang kita capai, kemudian apa yang kita lakukan, apa penyebabnya sehingga tujuan itu tidak tercapai misalnya. Contoh tadi hasil misalnya motivasi belajar siswa rendah. Ya, akar masalahnya itu adalah kurangnya hasil belajar ya, kurangnya motivasi siswa atau kurangnya konsentrasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah perbaikan media yang tidak sesuai dengan media yang tidak sesuai dengan kompetensi dasar atau mata pelajaran yang kita ajarkan atau materi yang kita ajarkan sehingga hasil belajarnya menurun. Tapi salah satu perbaikannya itu solusinya itu adalah dengan menggunakan multimedia interaktif sehingga motivasinya meningkat, hasil belajarnya naik. Saya kira jelas di situ Pak ya. Maksud saya tidak bisa dipahami nih. Maksud saya dalam apa yang saya katakan. Maksudnya tujuannya dulu yang kita capai, apa tujuan yang kita capai. Saya ambil contoh tadi adalah meningkatkan hasil belajar siswa. Ataukah meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya. Kemudian itu tujuan itu maksudnya Pak dihasilkan di akar masalah. Jadi akar masalah itu di situ terjawab.
di masalah yang terpilih. Masalahnya adalah rendahnya hasil belajar siswa atau rendahnya motivasi belajar siswa. Akar masalahnya adalah motivasi menurun atau rendahnya motivasi menurun atau konsentrasi siswa tidak maksimal. Kemudian alternatif solusinya itu adalah salah satunya adalah dengan penggunaan multimedia interaktif. Ya, kalau dengan penggunaan multimedia interaktif yang inovatif ini, anak-anak meningkat konsentrasinya, anak-anak meningkat motivasinya, otomatis ikut hasil belajarnya nantinya. Paham maksud saya, Pak? Jadi misalnya ini tujuan itu adalah, kalau kita bawa ke penelitian, tujuan itu adalah variabel terikatnya. Kemudian motivasinya bagaimana, langkah yang kita lakukan, akar masalahnya itu karena variabel bebasnya itu adalah motivasi dan konsentrasi misalnya. Maksudnya motivasinya kurang, konsentrasinya kurang. Sehingga nilainya terendah. Salah satu alternatif atau yang kita lakukan adalah dengan memperbaiki metode, dengan memperbaiki strategi, memperbaiki media pembelajaran, sehingga siswa itu akan tertarik, sehingga motivasinya meningkat. Otomatis konsentrasi belajarnya juga ikut. Paham maksud saya, Pak? Ya, jadi seperti yang disarankan Pak Supriyada, jangan guru yang jadi masalah di situ, Pak. Kalau perlu masalahnya siswa yang diselesaikan oleh guru. Ya. Paham maksud saya, Pak? Berarti yang dirubah di bagian ini, Pak, ya? Iya. Guru yang kayak ini kan guru supaya sinkron dengan solusi alternatif. Ya, solusi alternatif, Pak. Ya. Maksud saya, jadi nanti di perencanaan pembelajaran ini, itu di perangkatnya nanti, Pak, itu berarti yang kita perbaiki itu adalah medianya yang kita kaji lebih jauh dengan metodenya. Kan biar juga media bagus, Pak, kalau penyampaiannya kurang bagus atau misalnya strategi pembelajaran kita tidak tepat, itu kan tidak ada gunanya, Pak. Tapi kalau semua itu sejalan, medianya cocok, materi kompetensi dasar atau mata pelajaran materi yang kita ajarkan sesuai dengan media, sesuai dengan metode, sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran kita, insya Allah pasti konsentrasi siswa itu bagus. Yang pada gilirannya pasti hasil belajarnya meningkat. Nah, kemudian pada saat kita di pelaksanaan pembelajaran nanti, ya pada saat kita melaksanakan pembelajaran penyelesaiannya nanti di kelas ini, Pak. Apakah betul yang saya lakukan ini siswanya bagus motivasinya, siswanya bagus nilainya? Dengan merubah, dengan memperbaiki model pembelajaran, dengan memperbaiki media pembelajaran, sehingga betulkah itu? Itu kan bisa diukur, Pak. Ya, paham kira-kira, Pak? Jadi yang kita banyak kaji ini yang media-media. Itu yang perlu kajian di situ, Pak. Bisa kira-kira, Pak? Ya, bisa. Ya, terima kasih, Bapak. Iya. Saya kira waktu Pak yang membatasi kita. Pak, boleh izin bertanya sedikit, Pak, sebelum diakhiri, Pak? Iya. Oke. Terkait wawancara, seperti yang pertemuan sebelumnya sama dosen sebelumnya, bisa kita menggunakan kuesioner, Pak, untuk kayak Google Form, Pak, biar untuk mempercepat pengumpulan data, Pak. Apakah diperbolehkan, Pak? Wawancara. Apa model wawancara itu kan ada wawancara langsung, ada wawancara tidak langsung, Pak, ya. Ya. Wawancara tidak langsung barangkali yang itu yang jangan menggunakan Google Form, ya. Iya. Jadi saya pikir kalau saya pribadi, Pak, ini tapi saya Pak Supriyadi lebih tahu barangkali.
Iya. Saya belum bisa putuskan Pak. Tapi kalau sesuai dengan pengetahuan saya bahwa model wawancara itu ada dua macam. Ada model wawancara langsung, ada yang tidak langsung. Ya, kalau tidak langsung tentu menggunakan misalnya berbentuk kuesioner. Ya. Saya kemungkinan bisa Pak kita lakukan seperti itu. Ya. Karena mempengaruhi minggu Pak. Iya. Siap, terima kasih Pak. Oke Pak, ya terima kasih Pak. Saya kira cukup pertemuan kita untuk hari ini Pak. Ya terima kasih dan mari kita menutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarifudin. Ya Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman. Semangat ya. Bantuan coba. Bismillah ya. Saling memberi motivasi.